Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur kelas 11 ya. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa. Oke, sebelumnya kalian telah mengerjakan jurnal umum, kemudian memposting ke dalam buku besar, dan menyusun neraca saldo. Nah, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi saldo yang ada di neraca saldo itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kita harus cek kondisi yang ada di lapangan sebenarnya. Nah, biasanya informasinya dapat kita peroleh dari bukti memorial atau kalau di soal ada data-data penyesuaian. Nah, jika ada yang belum sesuai, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Lalu, di perusahaan jasa, apa saja transaksi-transaksi yang memerlukan penyesuaian? Nah, ini beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian. Di antaranya ada pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, dan beban yang masih harus dibayar. Ya, kita akan bahas satu persatu dari ke-6 transaksi ini. Nah, yang pertama mulai dari pemakaian perlengkapan. Ya, contoh perlengkapan misalkan ada perlengkapan toko, ada perlengkapan kantor. Di sini ada ilustrasinya. Tanggal 15 Mei 2020 dibeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi, tanggal 31 Desember 2020, perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp1 juta. Nah, untuk penyelesaian perlengkapan ada dua pendekatan ya, pendekatan harta atau neraca, dan satu lagi pendekatan beban atau laba rugi. Pertama, kita lihat pendekatan harta. Jika menggunakan pendekatan harta, maka transaksi tanggal 15 Mei dicatat dengan mendebet akun perlengkapan kantor. Jadi kita mencatatnya sebagai akun harta ya, seperti yang kita tahu bahwa perlengkapan kantor itu termasuk kelompok harta. Jadi perlengkapan kantor di debit Rp2.500.000 dan kas di kredit Rp2.500.000. Jika kita menggunakan pendekatan beban atau pendekatan laba rugi, maka tanggal 15 Mei itu dicatat dengan mendebet akun beban perlengkapan kantor sebesar Rp2.500.000. Untuk akun yang dikredit sama yaitu kas. Nah, dari dua pendekatan ini, jurnal penyesuaiannya berbeda. Kita lihat. Untuk pendekatan harta atau neraca, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Desember 2020, yaitu mudah saja kita lihat di transaksi sebelumnya, perlengkapan kantor itu di debit ya. Nah, di ayat jurnal penyesuaiannya kita pindahkan ke sebelah kredit, perlengkapan kantornya, kemudian akun yang di debitnya apa? Akun yang di debitnya adalah beban perlengkapan kantor. Dua akun ini adalah berpasangan ya. Jadi pasangannya perlengkapan kantor adalah beban perlengkapan kantor. Kemudian jumlahnya Rp1.500.000. Rp1.500.000 itu dari mana? Dari jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Oke, nah bagaimana dengan pendekatan beban? Pendekatan beban, ayat jurnal penyesuaian yang dibuatnya adalah, nah, kita lihat sebelumnya di tanggal 15, debitnya beban perlengkapan kantor. Di AJP-nya, tinggal kita pindahkan saja beban perlengkapan kantor ini ke sebelah kredit. Nah, debitnya pasangannya yaitu perlengkapan kantor. Untuk jumlahnya adalah perlengkapan yang masih tersisa, yaitu sebesar Rp1 juta.
Nah ini ya, 1.500.000 ini dari jumlah yang terpakai. Kalau misalkan beban di debit, berarti kita masukkan nominal yang terpakai. Nah, sementara kalau beban perlengkapan kantornya itu di kredit, maka kita masukkan jumlah yang tersisa. Oke. Nah, kesimpulannya, jika menggunakan pendekatan harta, maka nominal yang kita masukkan adalah nominal yang terpakai. Sedangkan jika menggunakan pendekatan beban, maka nominal yang kita masukkan adalah nominal yang masih tersisa. Baik itu perlengkapan ataupun nanti ada sama kasusnya di beban yang dibayar di muka. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada neraca saldo garis hitam. Nah, pendekatan itu tidak dikasih tahu ya, tidak selalu dikasih tahu. Ini menggunakan pendekatan beban, ini menggunakan pendekatan neraca. Nah, kita harus menganalisis sendiri, apakah neraca saldo ini menggunakan pendekatan beban ataukah menggunakan pendekatan harta. Oke, dari neraca saldo ini, pendekatan apa yang digunakan? Ternyata neraca saldo yang ini menggunakan pendekatan harta atau neraca. Mengapa? Karena kita lihat di sini akun-akun yang digunakan adalah akun-akun harta. Jadi ketika terjadi transaksi perlengkapan, maka dicatatnya ke akun perlengkapan. Kemudian ketika membayar sewa untuk jangka waktu lebih dari satu periode, maka di sini dicatatnya ke sewa dibayar di muka, seperti itu ya. Jadi di akun-akun nomor 1. Nah, kemudian ada satu neraca lagi. Pendekatan apa yang digunakan di neraca saldo yang ini? Kita lihat di sini perlengkapan saldonya 0, asuransi dibayar di muka 0, sewa dibayar di muka 0 gitu ya. Tapi di sini beban-beban itu sudah ada saldonya, beban perlengkapan ada saldo, beban sewa ada saldo, beban asuransi ada saldo, maka neraca saldo ini menggunakan pendekatan beban atau pendekatan laba rugi ya. Itu cara mengidentifikasinya. Jadi kita lihat saja di neraca saldo nominalnya itu ada di akun apa sih? Perlengkapan ataukah beban perlengkapan? Oke. Nah, kita lanjut. Penyesuaian yang kedua adalah menyesuaikan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Contoh aktiva tetap bermacam-macam, seperti ada peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Nah, kita lihat ilustrasinya untuk transaksi ini. Tanggal 31 Desember 2020, dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 500 juta rupiah. Pada akhir periode akuntansi, diputuskan untuk menusutkan nilai gedung menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomis 10 tahun. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap, maka jurnal penyesuaiannya adalah ini, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Desember 2020 adalah debitnya beban penyusutan gedung dan kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Oke, jadi untuk penyusutan ini akunnya di debit beban penyusutan gedung, di kredit akumulasi penyusutan gedung. Kita jangan menggunakan langsung ke akun aktivanya ya, misalnya di kreditnya itu gedung atau di kreditnya peralatan kantor. Tidak seperti itu, karena aktiva tetap itu di neraca harus disajikan sesuai nilai harga perolehannya. Jadi oleh karena itu kita gunakan akun kontraknya, yaitu akumulasi penyusutan dari aktiva tetap. Untuk perhitungan nominalnya, karena di sini menggunakan metode garis lurus, maka garis lurus itu cara menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kita ketahui di sini harga perolehan gedungnya adalah 500 juta rupiah sesuai nominal yang ada di neraca saldo. Kemudian nilai residu tidak diketahui. Kalau tidak diketahui maka nilai residunya 0. Kemudian umur ekonomisnya 10 tahun.
Nah, hasil dari perhitungannya adalah 50 juta. Maka nominal yang kita masukkan ke jurnal adalah 50 juta rupiah. Next, ada apa lagi? Nah, yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Oke, ini ada dua pendekatan ya, seperti halnya ketika kita mengerjakan penyesuaian untuk perlengkapan. Contoh akunnya dari beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Untuk ilustrasi soal, pada tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta rupiah. Akhir periode ditetapkan 31 Desember 2020. Nah, ini jadi perusahaan itu ketika tanggal 1 Agustus membayarnya untuk 2 tahun ya. Nah, berarti masuknya ke sewa dibayar di muka. Tapi ada dua metode pencatatan, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Oke, kita lihat untuk pendekatan harta atau neraca, maka ketika tanggal 1 Agustus, jurnalnya adalah di debit sewa dibayar di muka sebesar 24 juta rupiah dan kreditnya kas 24 juta rupiah. Jika kita menggunakan laba rugi, maka gunakan akun beban, yaitu di debitnya beban sewa, di kreditnya kas. Jumlahnya 24 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan ayat jurnal penyesuaiannya? Kita perhatikan yang pendekatan harta dulu ya. Di sini tadi itu kita ingat lagi bahwa pendekatan harta itu nominal yang dipakai adalah nominal yang terpakai. Sewa yang sudah terpakai 5 bulan. 5 bulan itu dari bulan Agustus sampai Desember 2020. Itu 5 bulan. Kita hitung 5 per 24. 24 karena sewanya di sini untuk masa 2 tahun. 5 per 24 dikali 24 juta rupiah sama dengan 5 juta. Nah, maka nominal sewa yang sudah terpakai adalah 5 juta rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya, kita lihat sebelumnya sewa dibayar di muka di debit. Nah, di AJP kita pindahkan saja ke kredit. Sewa dibayar di muka kredit. Pasangannya, akun yang di debitnya adalah beban sewa. Oke, ini juga berpasangan. Sewa dibayar di muka, pasangannya dengan beban sewa. Nominalnya kita masukkan hasil perhitungan tadi sebesar 5 juta rupiah. Untuk pendekatan beban menggunakan nominal yang belum terpakai. Tadi dari 24 bulan sudah terpakai 5 bulan, berarti sisanya sewa yang belum terpakai itu selama 19 bulan. Kita hitung 19 per 24 dikali 24 juta rupiah. Hasilnya adalah 19 juta rupiah. Penyesuaiannya, nah kita lihat lagi yang sebelumnya. Di transaksi sebelumnya beban sewa di debit. Berarti nanti pun di neraca saldo beban sewanya itu di debit ya. Untuk AJP-nya kita pindahkan beban sewanya ke kredit dan munculkan pasangannya, yaitu sewa dibayar di muka di sebelah debit. Untuk nominalnya pakai hasil perhitungan tadi, 19 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, contoh akunnya adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka ya. Kalau yang tadi kita yang membayar sewa di muka, jadi kita punya harta. Tapi kalau ini kita menerima lebih dulu, menerima pendapatan di awal gitu ya. Padahal orang lain belum merasakan manfaatnya seluruhnya gitu ya, baru sebagian. Nah, tapi uangnya sudah kita terima, berarti kita punya kewajiban kepada pihak lain, kewajiban untuk memberikan jasanya. Kita lihat ilustrasinya. Pada tanggal 1 Agustus 2020, diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Periode akuntansi berakhir 31 Desember 2020. Nah,
Cara pencatatannya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan utang atau pendekatan neraca dan pendekatan pendapatan atau pendekatan laba rugi. Kita lihat dulu di pendekatan yang pertama, pendekatan utang. Ketika tanggal 1 Agustus transaksi terjadi, nah kita mengakuinya sebagai hutang. Oleh karena itu dicatatnya kas di debit 12 juta rupiah karena kita menerima uang sewa ya, jadi kasnya bertambah di debit. Kemudian akun yang dikreditnya sewa diterima di muka. Jadi di sini kita mengakuinya sebagai hutang. Sewa diterima di muka itu adalah kelompok hutang. Nomor akunnya kelompok 2 ya. Jumlahnya 12 juta. Kemudian nah, jika menggunakan pendekatan pendapatan atau laba rugi, transaksi tanggal 1 Agustus ini kita catat dengan mengkredit akun pendapatan sewa. Jadi di sini kita langsung mengakuinya sebagai pendapatan sewa, meskipun belum semua jasanya kita berikan. Gitu. Nah, untuk AJP-nya bagaimana? Ya, kita ingat-ingat lagi kalau pendekatan neraca. Nah, utang itu kan bagian neraca ya. Nah, pendekatan neraca itu gunakan nominal yang sudah terpakai. Kita lihat di sini dari bulan Agustus sampai bulan Desember berarti sudah terpakai 5 bulan. Nah, yang sudah terpakai ini sudah berhak kita akui sebagai pendapatan. Berapa jumlahnya? 5/24 dikali 12 juta rupiah. Hasilnya 2.500.000 rupiah. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya, nah ini juga triknya sama. Kita lihat sebelumnya sewa diterima di muka itu dikredit, maka di AJP-nya kita pindahkan ke sebelah debit. Sewa diterima di muka di debit, lalu pasangan si sewa diterima di muka ini apa? Pasangannya adalah pendapatan sewa. Jadi di sini pendapatan sewa dikredit. Jumlahnya sesuai hasil perhitungan kita, yaitu 2.500.000 rupiah. Untuk pendekatan pendapatan atau laba rugi, gunakan nominalnya yaitu sewa yang belum terpakai. Tadi yang sudah terpakai 5 bulan, berarti yang belum 19 bulan ya. Berapa nominalnya? Kita hitung dulu, 19/24 dikali 12 juta rupiah. Hasilnya adalah 9.500.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya, oke, kita lihat di atas ada pendapatan sewa di kredit. Di AJP-nya kita pindahkan pendapatan sewa ini ke sebelah debit. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya sewa diterima di muka. Jumlahnya sesuai yang sudah kita hitung. Oke, yang selanjutnya ada transaksi piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Jika tadi kita terima di muka padahal belum memberikan jasa keseluruhan, nah kalau ini jasanya sudah kita berikan tapi pelanggannya belum membayar sehingga kita punya piutang. Ilustrasinya, pada tanggal 1 November 2020, didepositokan uang ke bank sebesar 200 juta rupiah untuk 3 bulan dengan bunga 6% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Oke, jadi ilustrasi di sini kita menyimpan uang di bank, kemudian mendapatkan bunga ya. Nah, tapi bunganya itu akan dibayar di tanggal 1 bulan berikutnya. Padahal kita sudah berhak ya, di bulan Desember itu sudah berhak atas pendapatan bunga, hanya belum kita terima. Sehingga kita harus mengakuinya sebagai piutang ketika penutupan buku di 31 Desember 2020. Kita lihat bagaimana jurnalnya. Nah, perhitungan dulu ya, perhitungan pendapatan bunga per bulannya. Berarti di sini bunganya itu 6% per tahun dan kita hitung untuk 1 bulan. Jadi 6% dikali 1/12
dikali jumlahnya 200 juta rupiah. Hasilnya adalah 1 juta. Kemudian, pendapatan bunga bulan Desember 2020 sebesar 1 juta rupiah yang akan diterima tanggal 1 Januari 2021 harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi 2020. Karena terjadinya 2020, ya harus diakui sebagai pendapatan 2020. Jurnalnya mudah. Yang didebitnya adalah bunga yang masih harus diterima, atau boleh kita pakai akunnya piutang bunga kalau ingin lebih simpel ya. Jumlahnya 1 juta rupiah didebit, dan pendapatan bunga jumlahnya 1 juta rupiah di sebelah kredit. Yang terakhir adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Bebannya sudah terjadi tapi belum dibayar, masih terutang ya. Ilustrasinya, pada tanggal 31 Desember 2020, beban gaji yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya? Beban gaji bulan Desember 2020 sebesar 1 juta meskipun belum dibayar harus dicatat sebagai beban pada periode akuntansi 2020. Ini sebagai konsekuensi dari kita menggunakan basis akrual dalam pencatatan akuntansi. Jadi transaksi harus diakui ketika transaksi itu terjadi ya, baik kasnya sudah diterima ataupun belum. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah mudah, karena beban sudah terjadi ya, kita harus akui bebannya, berarti beban bertambah di sebelah debit 1 juta rupiah, dan karena belum kita bayar maka kita mempunyai kewajiban utang gaji bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Kalau misalkan yang belum dibayarnya itu listrik, air dan telepon, berarti mudah ya, beban listrik, air dan telepon berapa jumlahnya, kemudian kreditnya utang listrik, air dan telepon. Atau boleh juga kadang disatukan saja menjadi utang beban. Itu dia pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Cukup lumayan ya, ada beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan hubungi Ibu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.